Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya di pelajaran ekonomi. Ketemu lagi sama Ibu Lili, sama anak-anakku kelas 10 IPS. Kita akan mulai ke materinya sekarang. Gimana kemarin PTS-nya? Lumayan ya nilainya, walaupun ada gitu yang di atas 75 yang membahagiakan Ibu walaupun tidak semuanya ya. Dan Ibu harapkan yang lainnya bisa lebih meningkatkan lagi. eh Ditonton videonya gitu. Kalian baca-baca buku ekonomi kalau nggak ngerti atau nanya ke ibu boleh via Classroom atau WA kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang diujikan kemarin yaitu soal PTS. Nah, kenapa Ibu bahas? Yang pertama itu karena memang ada yang request gitu. Jadi di antara kalian ada yang pengen ngebahas soalnya. Yang kedua itu agar kalian mengerti gitu. Jadi bukan hanya ibu memberikan soal, tapi kalau yang udah bisa mungkin kalau yang udah dapat nilai tinggi mungkin tidak terlalu membutuhkan video ini ya. Tapi untuk yang lain, ini agar kalian itu nanti pada saat mengisi dan bertemu lagi jenis soal seperti ini, kalian mengerti bagaimana cara mengisinya gitu. Nah, kita mulai aja ke pembahasannya. Kita masuk ke soal PTS 1 yang diujikan kemarin ya. Ingat soal-soal Ibu itu pasti akan selalu keluar gitu. Jadi Ibu harapkan kalian selalu membaca kembali buku-buku pelajaran kalian dan juga menonton videonya gitu, biar nilainya makin bagus ya. Ini dia soalnya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Kita sudah masuk. Ini soalnya mengenai penilaian tengah semester 1 Ekonomi 10 IPS. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini macam-macam kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Ingat, yang tidak termasuk kebutuhan intensitas kegunaannya. Itu yang pertama pilihannya ada kebutuhan mutlak, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan kebutuhan individual. Nah, kalau kalian ketahui ya, menurut intensitas kegunaannya itu ya berarti masuk ke kebutuhan utama yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tetapi kebutuhan mutlak juga itu nama lain dari kebutuhan primer ya. Jadi sebenarnya kebutuhan mutlak juga masuk gitu. Nah, berarti jawabannya yang tidak termasuk dari kebutuhan menurut intensitas kegunaannya itu adalah kebutuhan individual. Jadi jawabannya nomor 5 ini jadi kalau di waktu kalian PTS itu sebenarnya nomor 5 ini nomor satu ya. Karena Ibu jadikan PDF, jadi urutannya itu ada di nomor 5 tuh. Nomor satunya jadi alamat email. Tapi kalau di kalian itu waktu PTS itu sebenarnya ini nomor satu ya. Nah, kita masuk ke nomor 6 atau nomor 2. Nah, biasanya kalian itu selalu salah di sini. Jadi banyak yang tidak terlalu mengerti mengenai biaya peluang. Tetapi kalau nggak ngerti itu nanya ya, jangan jangan hanya diam saja gitu. Nanti kan nilainya jadi kurang bagus gitu. Nah, seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya, apa yang ingin diketahuinya gitu dari soal ini. Yang ditanyakannya itu adalah cara memenuhi kebutuhan Dewi apabila ia memiliki dana sebesar 150.000. Ingat dana yang dimiliki Dewi itu adalah 150.000. Nah, Dewi adalah seorang pelajar kelas 10 IPS yang tinggal di sekitar sekolah. Ingat garis bawahi bahwa Dewi ini tinggal di sekitar sekolah. Berarti cakupannya Dewi tidak usah menggunakan kendaraan umum. Kenapa? Karena dia tinggalnya di sekitar sekolah gitu, tidak terlalu jauh ya. Dia memiliki beberapa kebutuhan, antara lain yang pertama adalah buku mata pelajaran ekonomi kelas 10 seharga 35.000. Jadi yang ada di listnya yang pertama itu adalah buku mata pelajaran ekonomi. Yang kedua adalah seragam sekolah putih abu seharga 85.000. Yang ketiga memperbaiki sepeda diperkirakan butuh biaya 55.000. Sedangkan yang keempat tas baru seharga 65.000. Tas lama masih layak dipakai, garis bawahi. Jadi ada dua yang harus digaris bawahi yaitu Dewi tinggal di sekitar sekolah dan tas lama Dewi masih layak dipakai. Nah, itu kata kuncinya ada dua ya. Nah, di sini kan yang ditanyakannya kebutuhan Dewi. Berarti eh, ini materinya mengenai skala prioritas gitu. Yang paling dibutuhkan oleh Dewi itu yang mana di antara keempat jenis kebutuhan ini? Kita lihat pilihan yang pertama, membeli buku pelajaran
ekonomi dan seragam sekolah, sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah. Sepertinya masih ada yang kurang. Kenapa? Karena ini tidak menyelesaikan masalah Dewi yang sepedanya rusak tadi. Memperbaiki sepeda diperkirakan butuh biaya. Ini kan salah satu kebutuhan Dewi ya, memperbaiki sepeda. Karena kita tahu Dewi tinggalnya di sekitar sekolah, berarti kemungkinan besar Dewi menggunakan sepeda ini untuk pergi ke sekolah, seperti itu. Karena konteksnya kan di sekitar sekolah, berarti tidak menggunakan kendaraan umum ya. Yang berikutnya, memperbaiki sepeda dan membeli seragam sekolah, sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Nah, udah nyampe pilihan yang B juga, yang paling masuk akal di sini yang terlihat adalah yang B. Kenapa? Karena yang B, opsi yang pertama itu ada memperbaiki sepeda. Kan tadi Dewi tinggalnya di dekat sekolah. Nah, berarti yang pertama harus dilakukan itu adalah memperbaiki sepedanya. Sisa uangnya kemudian dipakai membeli seragam sekolah. Nah, kalau seragam sekolahnya Dewi, kan di sini Dewi kelas 10 ya. Berarti Dewi belum memiliki seragam sekolah putih abu. Kan Dewi baru naik dari SMP ke SMA gitu. Kalau SMP kan putih biru tua ya. Kalau SMA kan putih abu. Berarti Dewi harus membeli seragam sekolah putih abu-abu. Jadi gunakan logika kalian jika ada pertanyaan skala prioritas gitu. Berarti urutan yang pertama itu adalah memperbaiki sepeda untuk pergi ke sekolah, dan yang kedua adalah membeli seragam sekolah. Karena untuk bersekolah Dewi harus menggunakan seragam sekolah gitu. Sedangkan tas masih menggunakan yang lama karena tas yang dari SMP yang ini masih layak dipakai gitu. Nah, gimana dengan buku pelajaran ekonomi? Kenapa tidak menjadi prioritas? Karena di sini yang namanya buku itu bisa dipinjam di perpus gitu ya. Konteksnya itu masih ada cara lain untuk mendapatkan buku ini gitu. Jadi prioritas yang pertama adalah sepeda dan juga seragam. Seperti itu ya. Jadi kalian analisa baik-baik soalnya kalau ada pertanyaan skala prioritas, dan ini pasti muncul lagi gitu ya. Skala prioritas itu, jadi dibaca baik-baik soalnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan ke-7 atau pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah hutan tropis di Indonesia semakin menipis yang disebabkan banyaknya penebangan secara liar tanpa melihat kerusakan yang akan timbul. Hal ini berdampak pada ketersediaan sumber air bersih. Nah, jadi ini kaitannya dengan air bersih. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhan air bersih bagi daerah perkotaan dan pedesaan. Yang berarti semuanya kekurangan air bersih ya di sini konteksnya. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih dalam jangka panjang. Berarti bukan hanya penyediaan dalam jangka pendek aja ya. Gimana caranya agar air bersihnya bisa ada dalam waktu jangka panjang gitu. Nah, yang pertama adalah melakukan penggusuran rumah di pinggir kali. Nah, apakah melakukan penggusuran rumah ini bisa membuat air bersih tetap ada dalam jangka panjang? Nah, jawabannya tidak juga ya. Karena air bersih itu bukan hanya karena penggusuran, bukan hanya karena rumah di pinggir kali gitu. Yang kedua, mendatangkan air bersih dari kota lain. Ini mungkin bisa menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Kenapa? Karena kota tersebut bisa ketergantungan dengan kota lain. Nah, yang berikutnya adalah melakukan kegiatan konservasi alam. Nah, ini yang paling masuk akal adalah jawaban yang ketiga. Karena dengan melakukan kegiatan konservasi alam, misalkan dengan cara banyak menanam pohon, misalkan dengan cara banyak menanam pohon dan menghijaukan daerah sekitar, itu bisa banyak menampung air sehingga tanahnya tidak kering gitu. Jadi pada saat hujan itu bisa banyak menampung air. Berarti jawaban yang paling masuk akal adalah jawaban yang C, karena yang dibutuhkannya dalam jangka panjang kayak gitu. Nah, yang berikutnya ini adalah nomor 4. Walaupun tulisannya nomor 8 ya, sebenarnya ini nomor 4. Kebutuhan masyarakat terhadap tanah terus meningkat. Berarti kebutuhannya adalah tanah. Baik digunakan untuk keperluan perumahan, pertanian, maupun industri. Sedangkan luas tanah yang ada itu tetap. Ingat ya bahwa tanah itu adalah kategori harta yang jumlahnya itu tidak bisa bertambah gitu. Tidak seperti harta lain yang dimiliki perusahaan ya. Tanah itu tetap gitu. Jadi jumlahnya itu tidak akan bisa bertambah, tanah itu tetap. Cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut, jadi kelangkaannya ada kelangkaan tanah, adalah melakukan reklamasi di daerah pantai dan danau. Nah, kalau ini bisa saja menambah jumlah tanah, tetapi
jika melakukan reklamasi ini akan mengganggu ekosistem ya. Jadi pilihan A itu kurang bagus. Yang kedua, membuka hutan lindung untuk menambah lahan baru. Nah, ini bisa saja menambah lahan baru, tapi ini juga akan menambah musibah baru karena membuka hutan lindung. Hutan itu kan menyerap pohon itu kan menyerap air ya. Kalau hutannya ditebang, kalau pohonnya ditebang nanti bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga, memanfaatkan tanah secara efisien sesuai peruntukan. Nah, ini jawaban yang ketiga ini yang paling masuk akal, jadi tidak usah kita teruskan ya. Memanfaatkan tanah secara efisien sesuai peruntukan. Misalkan tanah yang ada itu dibangunnya itu bukan ke pinggir, tetapi ke atas. Jadi kenapa di negara-negara maju banyak gedung-gedung yang tinggi gitu, banyak apartemen gitu, apartemen biasa bukan apartemen yang mahal gitu. Kenapa tidak rumah saja gitu? Kenapa membangunnya apartemen seperti itu? Karena itu untuk memanfaatkan tanah secara efisien. Jadi kalau tidak ada lagi space untuk membuat ke pinggir, maka akan lebih bijaksana untuk membuatnya ke atas dibandingkan dengan menebang hutan ya seperti itu. Jadi pilihannya nomor 8 ini adalah C, memanfaatkan tanah secara efisien. Nah, yang berikutnya nomor 9 atau nomor 5, Pasuyadi seorang pengusaha yang sukses di daerahnya. Berarti usahanya sudah cukup besar. Usaha yang dikelola Pasuyadi adalah memproduksi berbagai jenis ukiran mebel dari kayu jati. Nah, berarti bahan utama dari usaha Pasuyadi adalah kayu jati. Usaha Pasuyadi telah terkenal dan banyak yang minat baik domestik maupun asing karena kualitasnya. Berarti keunggulan dari usahanya selain dari kayu jati adalah dari kualitas mebelnya. Akan tetapi saat ini usaha Pasuyadi tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Kondisi ini terjadi karena usahanya kekurangan pasokan bahan baku, terutama kayu jati. Agar keberlangsungan usaha Pasuyadi yang membutuhkan bahan baku tetap terjaga, maka cara yang tepat adalah, berarti di sini yang terjadi adalah kelangkaan terhadap kayu jati. Tetapi Pasuyadi masih memiliki satu kelebihan lainnya, yaitu kualitas dari produknya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa jenis barang itu kan ada dua ya, ada barang komplementer, ada juga barang substitusi. Jadi dalam konteks Pasuyadi ini, yang jadi masalahnya itu adalah bahan bakunya tidak ada, berarti Pasuyadi harus mencari barang substitusi. Kalau kalian masih ingat ya di SMP juga sudah diajarkan ini mengenai barang substitusi. Jadi barang substitusi itu adalah barang pengganti yang sifatnya itu sama seperti barang utamanya. Jadi mana yang termasuk pada barang substitusi pilihannya? Yang A, menutup usaha ukiran mebel kayu jati karena tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Yang B, mencari bahan baku setara agar dapat memenuhi permintaan pasar dan menjaga kualitas. Yang C, menggunakan kayu kualitas rendah agar dapat memperoleh keuntungan besar dari pelanggan. Yang D, beralih ke usaha lain yang memiliki pasokan bahan baku sangat cukup bagi usahanya. Yang E, mencari bahan baku di pasar ilegal. Nah, karena kita patokannya kepada barang substitusi, maka pilihan yang paling tepat adalah yang B, yaitu mencari bahan baku setara agar dapat memenuhi permintaan pasar dan menjaga kualitas. Jadi, Pasuyadi bisa menggunakan kayu yang lain, tidak harus kayu jati, tetapi yang sifatnya sejenis dengan kayu jati, yaitu pilihannya yang B. Nah, kita masuk ke soal pilihan ganda bagian 2/5, berarti nomor 10 ini adalah nomor 6. Soalnya adalah pada musim penghujan yang menimbulkan banjir akan mendorong harga beras mengalami kenaikan dan diikuti kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Keadaan ini yang langsung terkena imbasnya adalah pengusaha makanan atau restoran. Dampak negatif dari kelangkaan barang kebutuhan pokok. Berarti di sini soalnya mengenai kelangkaan lagi, yaitu kelangkaan terhadap beras karena disebabkan musim penghujan ya. Nah, adalah yang pertama pilihannya itu pengusaha menaikkan harga jual dari makanan tersebut. Nah, ya, ini udah langsung betul pilihan yang pertama itu pengusaha menaikkan harga jual dari makanan tersebut. Kenapa? Karena seperti yang sudah Ibu ajarkan ya, bahwa kelangkaan itu akan menyebabkan naiknya harga barang gitu. Kenapa ya? Karena barangnya itu sedikit, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut banyak, sehingga barang tersebut harganya akan menjadi lebih mahal daripada umumnya. Sedangkan kalau misalkan barangnya terlalu banyak, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sedikit, maka kebalikannya barangnya tersebut akan menjadi murah. Kenapa? Karena setiap barang itu memiliki kadaluarsa. Jadi harus terjual sebelum masa kadaluarsanya tiba gitu.
Seperti itu. Jadi jawaban yang pertama ya, jawabannya pengusaha menaikkan harga jual dari makanan tersebut. Nah, nomor 6A atau nomor 10A. Sekarang yang berikutnya nomor 11 atau nomor 7. Konversi minyak tanah ke gas yang serentak di berbagai daerah sempat menyebabkan kelangkaan gas yang mengakibatkan naiknya harga gas LPG. Berikut adalah hal yang dapat menyebabkan kelangkaan, kecuali. Nah, ini hal yang dapat menyebabkan kelangkaan karena adanya gas ini ya. Karena adanya konversi ini atau perubahan ini dari minyak tanah ke gas. Yang ditanyakannya kecuali, berarti yang tidak termasuk penyebab kelangkaan itu gitu. Yang pertama perang. Nah, perang juga bisa mempengaruhi ya, karena kalau misalkan pemangku kebijakannya berbeda pendapat kan itu bisa menimbulkan perpecahan atau perang gitu. Jadi perang juga sangat mempengaruhi. Yang kedua bencana alam. Bencana alam itu jelas ya. Kalau misalkan terjadi musibah juga akan terjadi kelangkaan, misalkan karena sulitnya pengiriman atau mengganggu pasokan gitu. Yang ketiga sumber daya alam yang terbatas. Kalau ini udah jelas yang namanya minyak tanah itu eh, sama seperti bahan bakar lainnya gitu. Itu kan terbatas ya, tidak seperti air gitu. Air kan jumlahnya lebih banyak daripada minyak gitu. Nah, yang berikutnya keterbatasan kemampuan manusia. Ini juga jelas karena untuk mengambil minyak tanah dan gas itu tidak seperti mengambil air di sungai gitu. Harus ditambang. Karena itu keterbatasan kemampuan manusia juga salah satu penyebab kelangkaan. Maka pilihan yang terakhir adalah yang E. Tingginya tingkat teknologi sehingga dapat produksi banyak. Nah, tingkat teknologi ini yang namanya gas dan minyak tanah ini kan tidak bisa diproduksi, tetapi bisanya ditambang. Jadi diambil dari yang sudah ada gitu. Maka yang E ini yang kecualinya ya. Itu nomor 7 atau nomor 11. Sekarang kita masuk ke nomor 8 atau nomor 12. Kita langsung ke pertanyaannya biar cepat apa yang kita cari. Contoh yang merupakan jenis kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan itu kan ada banyak ya. Kebutuhan nur sifat itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu. Nah, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik atau tubuh seseorang gitu. Jadi akan mempengaruhi tubuhnya atau sifat fisiknya jika tidak dipenuhi saat itu juga. Nah, yang termasuk kebutuhan jasmani itu kita lihat ya. Setelah mengikuti pelajaran olahraga, Budi pergi ke kantin untuk minum karena kehausan. Nah, ini mempengaruhi kebutuhan Budi nggak? Nah, ini sangat mempengaruhi ya, karena setelah pelajaran olahraga, Budi membutuhkan minum. Minum itu kan untuk tubuhnya, berarti nomor 1 ini masuk. Yang kedua, sepulang dari kerja, Pak Burhan beristirahat sambil berkaraoke. Nah, apakah Pak Burhan beristirahat ini masuk kategori fisik? Nah, jawabannya ya masuk ya kategori untuk tubuhnya gitu, untuk fisiknya. Jadi nomor 1, nomor 2 masuk. Dan yang ketiga, untuk menjaga kesehatannya, Bu Indrati makan makanan bergizi. Nah, Bu Indrati juga masuk karena ini untuk tubuhnya gitu, berkaitan dengan kesehatannya. Berarti jawabannya ada yang ada 1, 2, 3. Nah, apakah nomor 4 juga masuk? Pak Rido sebelum berangkat kerja menonton tausiah di televisi. Nah, ini kategorinya untuk nomor 4 ini bukan kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani gitu. Yang menonton tausiah itu kebutuhan rohani ya. Berarti jawabannya yang A, 1, 2, dan 3. Nah, yang berikutnya nomor 13 atau nomor 9. Tono ingin mencari pekerjaan di bidang lain dan ia sudah diterima di beberapa tempat, yaitu di bank sebagai operator telepon dengan penghasilan Rp 2.300.000 per bulan, di pabrik garmen sebagai administrasi dengan penghasilan 2.500.000 dan di kontraktor sebagai pembukuan dengan penghasilan 2.100.000. Bila Tono memilih bekerja di pabrik garmen, maka biaya peluangnya adalah, ingat yang ditanyakan ini ada biaya peluang, dan Tono sudah mengambil skala prioritasnya ada di pabrik garmen. Kenapa? Karena penghasilannya itu paling tinggi, 2.500.000. Nah, jika kita perhatikan biaya peluangnya itu, maka biaya peluangnya itu adalah yang tertinggi yang dikorbankan oleh Tono setelah gajinya di pabrik garmen. Tadi kan Tono ngambil di pabrik garmen tuh 2,5 juta. Yang tertinggi setelah di pabrik garmen adalah bekerja di bank sebagai operator telepon dengan penghasilan 2.300.000. Berarti Tono mengorbankan biaya peluangnya untuk bekerja di bank sebagai operator telepon
senilai 2.300.000. Bu, kenapa nggak dijumlahkan aja jadi 4.400.000 gitu? Secara logika, Tono tidak mungkin bekerja di dua perusahaan sekaligus gitu, karena Tono bukan Naruto yang bisa menduplikat dirinya sendiri gitu. Jadi Tono itu hanya bisa memilih satu pekerjaan, karena itu tidak bisa digabungkan jadi 4.400.000. Beda ceritanya sama waktu naik gunung dulu ya. Ibu kan pernah nyontoin yang naik gunung gitu, berapa yang dikorbankannya, ini beda penghasilan. Beda kasusnya gitu. Karena Tono tidak bisa membagi dirinya seperti amuba, maka Tono hanya bisa bekerja di satu perusahaan. Karena itu jawabannya yang paling tinggi, yaitu yang 2.300.000 bekerja di bank sebagai operator telepon. Nah, berarti jawabannya yang C ya, 2.300.000. Nah, yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, nomor 10 atau nomor 14 di sini. Nah, untuk nomor 14 yang ditanyakannya adalah dari contoh di atas yang termasuk kebutuhan sekarang. Ingat ya bahwa jenis kebutuhan itu ada kebutuhan sekarang menurut waktunya gitu. Kebutuhan itu menurut waktunya ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa depan. Berarti kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang benar-benar harus dilakukan saat ini juga, tidak bisa ditunda. Karena bisa mengancam misalkan hidupnya gitu. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Di bawah ini ada beberapa contoh kebutuhan manusia. Yang pertama, membayar asuransi untuk hari tua. Jadi, namanya juga udah asuransi ya. Berarti ini untuk masa depan, sama seperti tabungan. Yang kedua, orang sakit yang pergi berobat. Nah, kalau orang sakit ini masuknya kategori sekarang. Kenapa? Karena tidak mungkin orang sakit nunggu minggu depan untuk berobatnya. Kan sakitnya juga sekarang. Gitu. Nanti keburu deh gimana. Jadi nomor 2 ini masuk ya. Masuk kebutuhan sekarang. Yang ketiga, handphone yang digunakan untuk berkomunikasi. Handphone juga masuk, apakah handphone juga masuk kebutuhan sekarang? Tapi ini konteksnya komunikasi. Sebenarnya handphone juga masuk, hanya tidak terlalu urgen gitu ya, tidak terlalu penting. Gitu. Nomor 4, makanan dibutuhkan oleh orang yang lapar. Nah, makanan juga masuk kebutuhan sekarang. Kenapa ya laparnya sekarang, makannya nanti itu kan nggak bisa gitu. Sama kasusnya seperti orang sakit. Gitu. Nah, yang berikutnya ada petugas pemadam kebakaran dibutuhkan pada saat terjadi kebakaran. Berarti sebenarnya nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini adalah kebutuhan sekarang. Berarti kita cari yang ada nomor 1, 3, 4, 5. Nah, karena itu 4 ya, berarti ada 4 pilihan. Yang masuk semua itu adalah nomor yang C, 1, 3, dan 4. Jadi 05 tadi ajakan tenanawan. Yang penting 1, 3, dan 4-nya ada. Berarti jawabannya nomor 10 ini atau nomor 14 adalah C. Nah, karena ada 20 soal, maka Ibu akan membaginya menjadi 2 part gitu. Karena kalau satu part terlalu panjang ya, terlalu panjang gitu. Jadi ini pembahasan soal PTS part 1 dari nomor 1 sampai dengan 10. Nanti kita akan berjumpa lagi di pembahasan soal PTS part 2 dari nomor 11 sampai nomor 20. Sekian dari Ibu. Ya udah sih gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan lupa tuliskan di kolom komentar di Classroom di postingan ini, jangan di YouTube. Kenapa? Karena Ibu jarang lihat YouTube dan juga sama Ibu nggak dibuka kalau nggak salah komennya. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.